Malam itu, udah 3 hari suamiku pergi. Ada tugas selama seminggu keluar daerah dan suamiku harus berangkat. Ya, biasanya kalau sehari aja nggak ketemu, pasti aku sama suami keangan banget. Bisa sampai baper rasanya. Makanya, walau dia ada di sana dan aku di rumah ini, kami tetap saja bisa seperti itu dengan menjalin komunikasi telepon. Tapi, pas lagi asyik-asyiknya teleponan sama suami, aku jadi nggak sadar kalau Andi, adiknya suamiku, melihat semuanya. Salahku juga. Pas Andi pergi ke kampus sore tadi, aku lupa nanya apa dia pulang atau seperti biasa nginep di kampus. Soalnya, selama ini anak itu kalau perginya sore pasti nginep di sekretariat Mapala di kampusnya dan baru pulang paginya. Namun ternyata malam itu Andi pulang ke rumah. Katanya udah manggil-manggil, tapi aku nggak dengar ketukan pintunya. Makanya Andi langsung masuk aja, karena emang baru jam 9 malam dan aku belum mengunci pintu depan seperti biasanya. Aku jadi kaget, anak itu tiba-tiba udah berdiri di hadapanku. Padahal aku lagi rebahan di sofa, teleponan sama suami. Yah, tahu sendiri deh. Wajahku pasti memerah dan merona saat itu karena tahu kalau Andi sudah lama memperhatikanku. Habisnya gimana? Aku beneran sedang fokus dan seru banget teleponan sama suamiku, kakak kandung Andi sendiri. Pikiranku langsung kacau jadinya. Jadi merasa dalam posisi yang serba salah dan kayak mendadak jadi lupa cara bicara. Aku mau bilang ke suami, udah dulu ya mas teleponannya karena ada Andi adik kamu, tapi suaraku nggak bisa keluar. Apalagi sebelum teleponan sama suami tadi, suamiku sempat nanya apa adiknya ada di rumah atau nginep di kampus. Ku jawab, Andi udah ke kampus sejak sore, paling juga nginep di kampus dan gak pulang seperti biasanya. Dia kan gitu mas. Nah, karena aku sendirian aja di rumah, makanya suami ngajak aku teleponan. Aku mau pindah ke kamar tapi gak boleh. Katanya nggak apa-apa di sofa depan TV juga teleponannya. Lagian aku kan sedang sendirian aja di rumah nggak ada Andi. Jadi aku makin bingung deh. Sementara Andi kayak terpaku dan membeku tanpa suara, hanya menatapku yang ada di sofa. Rasanya aku mau secepat mungkin menyudahi telepon dan merapikan daster yang sedikit tersingkap dan kusut. Atau segera menyuruh Andi ke dapur saja, karena makan malamnya juga sudah aku siapin sejak habis maghrib tadi. Tapi seperti Andi, aku juga malah membeku sesaat, bingung harus gimana, antara malu dan agak gimana gitu deh. Untungnya suamiku di seberang sana lebih dulu bilang padaku untuk menyudahi teleponnya, karena dia sudah selesai. Ya biasa deh suamiku. Kalau kangen aja, kayak yang gimana gitu. Gak ketahuan rasa rindunya sama aku istrinya. Tapi giliran udah ketemu atau teleponan, paling cuma sebentar, terus udahan dan sibuk lagi sama pekerjaan kantornya. Kata suamiku, makasih ya sayang, kamu istirahat deh. Aku masih ada kerjaan nih di hotel tempat nginepnya, kata suamiku. Dia semonggo nanya, apa aku juga udah sampai seperti itu? Ya terpaksa gue bilang, iya mas, aku juga udah selesai kok. Ya udah, kamu lanjut kerjaannya, tapi jangan begadang ya mas. Ingat jaga kesehatan dan cepet pulang, balasku. Begitu sambungan telepon suamiku terputus, aku segera bangun dan merapikan daster dan rambutku. Lalu, ku bilang kepada Andi, lain kali kalau pulang, ketuk pintu dulu. Bilang assalamualaikum kek sebelum masuk. Tapi Andi malah nyengir. Katanya, maaf Mbak Sari, saya sudah ngucapin salam dan ngetuk pintu sebelum masuk tadi. Namun Mbak Sari nggak ngejawab, jadi saya masuk aja. Lagian pintunya belum dikunci, balas Andi sambil tersenyum malu. Ya jujur aja, sejak Andi ikut tinggal di rumah kami 2 tahun yang lalu, baru kali ini aku ngerasa salah tingkah sama dia. Aku juga kayak baru menyadari kalau adiknya suamiku yang dulu baru lulus SMA sudah banyak berubah dan lebih dewasa.
Usianya emang baru 21 tahunan, tapi badannya memang jauh lebih bagus dan lebih tinggi dibanding kakaknya, suamiku. Dan yang bikin aku malu banget, Andi kayaknya lumayan lama deh ngelihat aku yang sedang teleponan sama suami tadi. Namun karena aku gak boleh kelihatan baper di hadapannya, malam itu aku pura-pura aja kesel dan sewot padanya. Pokoknya Mbak nggak suka kalau kamu tuh jadi kebiasaan asal nyelonong aja kalau masuk rumah ini, Andi, kataku padanya. Lagian bukannya ngabarin atau kirim WhatsApp dulu biar Mbak tahu. Biasanya kamu kan nginep di kampus. Ya udah dah, kamu makan malam dulu. Tuh, sayur lodeh sama ikan bawalnya udah Mbak siapin di dapur, celotehku padanya. Andi jadi tertegun. Wajahnya pucat karena aku omelin dan senyumnya mendadak kecut. Kayak ngerasa bersalah banget. Maaf Mbak, saya beneran udah ngetuk pintu dan ngucapin assalamualaikum, tapi Mbak nggak jawab. Ya saya kan juga nggak tahu kalau Mbak sedang teleponan sama Mas Imam. Maaf ya Mbak, saya beneran nggak sengaja. Suara Andi pelan, nadanya lemah kayak beneran takut kalau aku sampai marah padanya. Dan entah kenapa, aku malah nahan ketawa sendiri ngelihat tingkahnya yang mikir kalau aku beneran marah padanya. Malam itu, aku akhirnya masuk kamar sambil senyum sendiri, sementara Andi segera ke dapur untuk makan malam. Keesokan paginya, seperti biasa habis mandi dan dandan cantik, aku masak untuk sarapanku dan juga nyiapin sarapan Andi. Walau suamiku nggak ada, aku kan tetap ibu rumah tangga yang harus ngurusin Andi, adik kandung suamiku sendiri. Apalagi selama Andi kuliah dan harus tinggal bersama kami, anak itu rajin banget membantuku kalau sedang di rumah. Dia itu jauh berbeda sama suamiku yang sekali cuek dengan urusan beres-beres rumah. Selalu saja sibuk sama kerjaan. Sementara Andi lebih sregep dan telaten. Dia selalu bantuin aku untuk kerjaan yang susah, kayak ganti gas dan ganti galon. Sejak ada Andi, aku juga nggak repot lagi nyapu dan nyiram tanaman di halaman depan, karena ada Andi yang ngerjain. Pagi itu, seperti biasa setelah sarapan siap, aku melangkah ke kamar Andi. Tadinya sih mau bangunin dia karena udah jam 8. Ya biasanya juga gitu, anak itu suka bangun kesiangan karena malamnya begadang main game online di HP. Namun, baru saja mau masuk ke kamarnya, aku yang jadi tertegun kayak Andi semalam. Semua jadi kebalik deh. Soalnya, Andi udah bangun dan udah selesai mandi. Malah dia kelihatan sedang sibuk banget sendirian seperti itu. Dia kayaknya baru selesai mandi, masih handukan dan belum ganti pakaian, sambil duduk di tepi ranjang membelakangiku. Samar-samar ku dengar Andi kayak nyebut-nyebut namaku. Mbak Sari. Oh, Mbak Sari. Pokoknya jelas itu namaku yang disebut. Ya jelas saja, jantungku jadi berdebar. Kok bisa-bisanya si Andi kayak gitu? Sibuk sendiri sambil memanggil namaku. Jadi penasaran deh aku saat itu. Apa yang sedang dipikirkan Andi? Apa dia sedang berimajinasi atas diriku? Istri kakaknya? Hah, nggak tahu deh. Yang jelas pagi itu aku mengajatkannya. Sebab seperti biasa juga aku manggil Andi di kamar. Andi, kamu udah bangun toh? Ayo sarapan sama Mbak. Itu nasi goreng sama teh anget udah Mbak siapin, kataku. Andi tersentak dan berbalik menghadapku. Wajahnya kaget bercampur malu. Dan aku juga jadi kaget dan jadi salah tingkah. Soalnya waktu Andi kaget dan berdiri, aku jadi sempat melihat semuanya, yang pasti sangat membuatnya malu saat itu. Mbak Sali, oh iya Mbak, saya sudah bangun kok. Nanti saya ke dapur Mbak untuk sarapan. Hari ini saya nggak kuliah, jadi nggak masalah kalaupun telat sarapannya, kata Andi yang berusaha tetap bersikap wajar saja di hadapanku. Ya udah deh. Kamu ganti pakaian Gi, Mbak tunggu di dapur ya, biar kita sarapan bareng, balasku lalu beranjak ke dapur. Setiap langkahku ke dapur, pikiranku jadi makin penasaran dengan apa yang sempat kulihat tadi. Aku juga heran jadinya. Masa iya, Andi punya perasaan sama diriku? Aku kan jauh lebih tua, udah 34 tahun.
dan aku juga kakak iparnya. Tapi anehnya, kalaupun iya, kenapa dalam hatiku aku nggak merasa marah atau keberatan sama sekali? Malah aku suka. Ya nggak tahu deh, apa aku hanya wanita biasa yang pasti sangat tersanjung bila ada yang memuji atau tertarik padaku? Sebelum lanjut, kenalin dulu namaku Sari, usiaku 34 tahun dan sudah 8 tahun menikah dengan Mas Iman, suamiku. Sejak menikah, aku disuruh berhenti bekerja sama suami. Katanya sih biar fokus jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah dan anak. Tapi gitu deh, bahkan sampai 8 tahun menikah, rumah tangga kami tetap sepi, nggak ada tawa anak di rumah ini. Makanya waktu Andi lulus SMA dan melanjutkan kuliah di kota ini, aku seneng banget karena dia tinggal bersama kami. Paling tidak kan aku nggak merasa kesepian lagi kalau suami kerja. Apalagi suamiku sering banget tugas luar daerah. Andi juga anaknya sopan dan rajin. Dia juga tipe cowok rumahan yang lebih betah di rumah, jarang keluyuran sepulang kuliah. Cuma baru belakangan ini saja Andi jadi sering nginep di kampus sejak 2 aktif ikut mahasiswa pencinta lingkungan. Makanya Andi tuh anaknya selalu menjaga kesehatan, rajin olahraga dan gak minum atau ngerokok selama ini. Beda banget sama suamiku yang kuat sekali ngerokok dan masih suka minum sama teman-temannya di akhir pekan. Makanya bodinya Andi pun jadi terbentuk karena sering naik gunung dan jauh lebih bagus dan atletis dibanding suamiku. Nah, pagi itu setelah aku dan Andi sarapan nasi goreng, akhirnya aku ngajak Andi ngobrol, mumpung dia nggak kuliah. Pagi itu, entah kenapa juga aku kok pingin banget kelihatan lebih cantik di depan Andi. Makanya aku sengaja pakai gaun pendek. Apalagi waktu itu Andi pernah kayak keceplosan muji aku cantik kalau pakai daster pendek berwarna biru laut itu. Dalam hatiku bilang, kok Andi sama kayak suamiku ya? Paling suka sama daster yang aku pakai itu. Padahal biasa saja, cuma kayaknya emang adem dan halus, jadi jatuhnya sempurna di badanku. Adem juga tanpa lengan dan pendek di atas lututku. Ya, kata suamiku sih, aku tuh jadi tambah ngegemesin kalau pakai gaun kayak gitu. Jadi kelihatan makin padat berisi deh. Dan beneran, si Andi juga jadi salah tingkah waktu ngelihat aku pakai gaun yang itu. Kadang matanya nyuri pandang ke aku, tapi kalau aku tak sengaja menatapnya, dia membuang pandangan ke arah lain. Sikapnya jadi agak grogi di dekatku. Kamu kenapa sih Andi? Kok nggak kuliah hari ini? Terus ngapain juga pagi-pagi udah bangun dan kayak gitu? Padahal kamu libur. Apa jangan-jangan kamu mulai punya pacar ya? Mulai naksir cewek? Sampai males kuliah? Emang semalam kemana? Mbak jadi curiga di sama kamu, Andi. Awas loh, ntar Mbak laporin ke Mas Imam kalau adiknya mulai pacar-pacaran. Aku sengaja bilang begitu, dan masih dengan nada agak ketus. Ya, senang saja sih lihat Andi yang jadi salah tingkah. Andi tersentak sebentar, terus dia ngaku kalau sampai sekarang dia masih jomblo dan gak pernah deket sama cewek. Saya nggak pernah kok Mbak. Saya kan ingat pesannya Mas Imam, harus fokus kuliah sampai selesai dan jadi sarjana. Lagian saya juga pemalu, Mak. Mana berani deketin cewek. Saya mau fokus kuliah saja deh, jawab Andi pelan. Mbak nggak percaya Kamu kan ganteng, Andi. Masa nggak ada sih cewek kampus yang ngedeketin kamu? Terus, mana ada juga sih cewek yang nggak baper? Kalau ada cewek yang agresif dan duluan ngedeketin? Tanyaku lagi. Sambil nanya gitu, aku ngasih Andi teh hangat yang baru kubuatkan. Lalu aku ikut duduk di sofa, di samping Andi. Andi menerima teh yang kusodorkan, tapi makin grogi. Kelihatan banget, dia kayak nelen ludah dan berusaha tak menatapku. Apalagi saat itu, aku santai aja, ngangkat satu kakiku ke atas kaki lainnya, lalu tanganku membentang di bahu sofa. Beneran kok Mbak, saya emang gak berani. Aduh, saya dari dulu pemalu banget Mbak, apalagi deket sama cewek. Saya kan agak introvert Mbak, makanya lebih betah di rumah, gak suka kemana-mana, jujur kok Mbak, jawab Andi. Yang bener Andi. Masa iya sih, pemuda ganteng kayak kamu gak pernah naksir sama cewek? Aku heran juga, kenapa aku mulai berani menggoda adik iparku.
Soalnya, lucu deh lihat Andi yang jadi semakin salting gitu. Karena nggak kuliah, pagi itu Andi juga santai saja. Cuma pakai kaos oblong ketat sama celana bola. Kesannya bugar sekali. Sambil nahan ketawa, aku sengaja menyentuh lututnya dan membiarkan tanganku di situ, menunggu jawabannya. Beneran kok Mbak Sari, saya pernah sih naksir sama cewek, tapi saya takut ditolak Mbak. Takut kecewa bertepuk satu tangan. Lagian cewek itu sudah ada yang punya Mbak. Mana boleh saya menginginkan orang yang sudah jadi milik lelaki lain. Andi ngejawab aku dengan suara yang lirih dan terdengar berat. Kayak mulai sulit mengendalikan gemuruh nafasnya. Siapa Andi? Siapa nama cewek itu? Mbak kok jadi penasaran sih sama wanita yang beruntung itu? Siapa sih dia? Teman kuliahmu? Atau anak gadis tetanggamu? Atau gadis di kampungmu? Tanyaku dengan rasa penasaran banget. Andi kayak ragu mau menjawab. Namun akhirnya keluarlah sebuah nama dari bibirnya. Dan giliran aku yang deg-degan. Ya, gimana nggak deg-degan coba? Andi tiba-tiba saja menyebut namaku. Katanya, maaf loh Mbak, nama cewek itu Sari. Dia bilang gitu pelan banget. Sampai aku nanya sekali lagi sambil ngedeketin kuping ke bibirnya, biar jelas yang disebutnya. Dan benar saja, Andi dibutin namaku sekali lagi. Namanya Sari Mbak. Maaf loh Mbak, saya akhirnya jujur, kata Andi. Aku kaget sih, tapi entah kenapa, hatiku malah jadi berbunga-bunga waktu tahu kalau Andi menyimpan rasa padaku. Ih, Andi, kamu serius ngejawabnya? Apa Mbak nggak salah denger nih? Mbak ini kan istrinya kakakmu Andi, gimana sih? Aku mulai baper banget saat itu. Tapi tentu saja aku nggak boleh nunjukin ke Andi kalau aku juga suka pada dirinya. Nggak tahu deh. Apa ada wanita yang juga merasakan sama sepertiku? Aku tuh gampang banget terbawa suasana. Ya, salah Mas Imam juga, suamiku. Sejak kami nikah 8 tahun yang lalu, aku tuh kayak dikurung gak boleh pergi. Sehari-hari, aku cuma di rumah saja. Pagi ngantar dia ke pintu sebelum ke kantor, dan sore nyambut dia pulang kantor. Suamiku dari dulu posesif banget dan cemburuan. Nah sekarang, giliran aku yang jadi bingung sama diriku sendiri. Justru di dalam rumah ini, perasaanku yang seharusnya nggak boleh, malah mulai terasa dan semua itu untuk adik iparku. Waktu itu sudah jam 10 menjelang siang. Aku tetap pura-pura ketus nanyanya, tapi Andi kayak sudah paham akan sikapku. Dia nggak ngejawab dengan kata-kata lagi, melainkan langsung saja memberikan bukti nyata kalau dia suka terhadap diriku. Kalau ingat lagi, aku jadi suka senyum sendiri deh. Kok bisa-bisanya aku sama Andi sampai baper seperti itu. Aku jadi ngerasa bersalah sama suamiku. Tapi entah kenapa, aku juga lega dan bahagia karena Andi jujur mencintaiku. Malah katanya, sejak aku menikah dengan kakaknya dulu, dia sudah naksir padaku. Lucu ya, padahal dulu kan dia masih SMP. Untuk pertama kalinya, aku akhirnya nggak bisa menghindar lagi ketika Andi beneran membuka hatinya untukku dengan jujur. Entah kenapa, aku juga akhirnya membuka hati untuknya. Dan pagi menjelang siang itu, aku jadi lupa kalau harus masak lagi. Harusnya kan jam 10 lebih aku mulai nyiapin lauk dan sayur yang akan aku masak untuk makan siang di rumah. Tapi nyatanya, bukannya masak di dapur, aku malah sibuk berbagi cerita sama Andi di sofa ruang tamu sambil nonton TV. Ku bilang, udah Andi, Mbak kan harus masak nih untuk makan siang. Tapi kata Andi, gak usah masak deh Mbak Sari, kita selesaikan saja semua ceritanya ya. Nanti juga kalau lapar kan kita bisa beli makan di warung depan, bujuk Andi. Andi, kamu itu ngakunya pemalu, tapi giliran udah cerita kok jadi percaya diri banget sih. Ya udah lanjutin deh ceritanya. Ya lumayan lama sih akhirnya aku sama Andi siang itu. Padahal anak itu baru pertama kalinya cerita seperti itu.
Kirain sih dia bakalan cepet selesai. Kayak suamiku kan kalau cerita nggak pernah lama. Aku belum hafal, dia udah selesai. Namun ternyata Andi pinter banget ceritanya. Banyak variasinya dan warnanya. Juga jauh lebih panjang dan lama. Kalau sama suami aku tuh kadang belum beneran menghayati cerita. Tapi kali ini aku beneran sampai 2 kali menghayati cerita. Udah dulu ya Andi. Mbak udah capek nih, sampai 2 kali loh Mbak hafal sama cerita kamu. Lama banget sih, bisikku. Iya Mbak, bentar lagi ya. Saya sudah hampir sampai di akhir cerita. Biar masuk semua ke dalam benak Mbak Sari. Andi bilang gitu sambil meneruskan ceritanya. Dan beneran gak lama kemudian, semua ceritanya selesai juga. Makasih ya Mbak Sari, saya lega deh bisa menceritakan semua perasaan saya hari ini. Kata Andi sambil tersenyum manis. Ku jawab, udah ah, Mbak mau ke dapur ya, mau masak dulu, udah jam 12 nih, kamu sih lama banget ceritanya. Oh ya Andi, tapi jangan sampai Mas Imam tahu ya, Mbak gak mau ah, gara-gara ini semua rumah tangga Mbak berantakan. Aku bangun sambil merapikan gaun andalanku dan menyisir rambutku dengan jari. Andi cuma nyengir kuda melihatku. Iya Mbak, lagian mana mungkin saya ceritakan ke Mas Imam. Bisa-bisa saya yang diusir dari rumah ini, balasnya. Keesokannya, pas hari kelima suamiku tugas keluar daerah, dia menelponku malam harinya, ngabarin besok pulang. Ya, aku sebagai istri seneng sekali. Akhirnya suamiku pulang. Soalnya udah hampir seminggu aku ditinggal di rumah. Tapi yang biasa deh, suamiku kalau udah nelpon malam-malam, ujung-ujungnya pasti deh ngaku kangen seperti itu. Padahal udah ku bilang, Mas ini sabar dikit kenapa sih? Kan besok malam Mas sudah sampai rumah dan kita ketemuan. Kan lebih seru dan bisa ngobatin kangen kalau langsung ketemu. Daripada lewat telepon, hanya buang-buang pulsa ih. Ya, aku bilang gitu. Soalnya udah jam 11 malam waktu itu. Lagi pula malam itu Andi kan gak nginap di kampusnya. Cuma karena suamiku ngotot dan katanya lagi rindu berat, ya aku sebagai istri kan gak boleh ngelarang apa yang dia mau. Aku juga terpaksa bohong waktu dia nanya, apa sih Andi di rumah? Aku jawab, Andi gak pulang, kayaknya nginap di kampus. Padahal Andi lagi nahan senyum. Dia pelan banget buka pintu dan melangkah masuk ke dalam kamarku. Andi gak berkata apa-apa, hanya nyodorin teh hangat untukku dan dengerin obrolanku lewat telepon sama suamiku. Wah, aku jadi kembali baper deh malam itu. Mana harus nerima telepon suami, mana juga harus ngeladenin cerita Andi. Ya gitu deh awal mulanya kisahku sama Andi, kandung suamiku. Tapi semuanya tentu saja kami rahasiakan dari suamiku. Bahkan hingga kini sudah 3 tahun berlalu, semua kenangan itu tetap menjadi rahasia abadi yang entah kapan bakal terungkap. Andi sudah lulus kuliahnya, sudah dapat kerjaan bagus di PLN, dan baru 2 bulan menikah dengan gadis dari kampungnya. Sementara aku sama Mas Imam, suamiku, sudah bisa bahagia karena akhirnya kami dikaruniai anak cowok usia 3 tahun. Ya, gitu dulu deh cerita aku ya kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa lagi ya dalam cerita menarik lainnya. Ya upload dipikir komplek tayang esuk awan kan senang. Sak derenge Nabi Ibrahim niku boten enten nabi utawa rasul sing diuji nganggo Apa? Nabi Ibrahim tapi wong iki belum Tujuan santri. Gitu lah. Enggak makanya dia beli dulu nih Gus Iso. Kita apa lho ini sama resmi Gus Iso. Kayak diwangi lho modelnya.
Sekolah kerjasama. Makanya aku kan sebenarnya bisa guys terkenal lah tapi cek gini-gini kan. Ini kalau sebenarnya ada. Sampai ngono kan Saparon kan mati dah. Ya kan sayangnya gini. Kan otomatis kan muncul anyar meneh ya. Biasanya ngikut Biasanya kan ngono zamane Kang Prabu kan yang ngono, Kang Prabu eneng gak payu kan di anyar. Di modal wong petualang juga ceramah gitu. Yang Intan laki iki udah berhasil gawe ramalan hitungan hari. Tapi aku suwe awake kadang nyentuh dunia itu. Kurang tahu. Ramalan kurang tahu gawe. Pun ya rasanya. Ya. Dukun jambet mati guys. Ramalan memang aslinya nek ramalan ra kene tok. Dulu luar ya. Mendunia. Ramalan semua aku loh, aku agama memang. Ya, ini kok bahasa ngikuti rasanya ini prediksi ngono ya kan. Ini hanya prediksi saya. Jadi konfirmasi nomor ngano Mas. Kamari coba. Wis suwe kuwi. Dua langkah iki lho. Dua langkah. Wis suwe ngene kamari gak dia no. Kurang tahun ae. Wis kena gian. Saya ini Kalimantan. Lha iki WA. Coba telepon saya kok tak WA ne wong. Udah di bulan. Terus apa? Nah, kamar dulu kan gitu. Kamari wis duwe aktif kabeh to. Nek kena engko tak WA wong e. Telepon saya. Sing ramalan itu. Kowe cek rumune kasirin ya. 2000 lebih. Terus ya. Wis persiaran. Buat judulnya tapi aku lali dah lakonnya. Ditutur apa jenenge? Apa nih? Nasihat. Nasihat gak tutur apa yang tutur? Nasihat. Aku apa yang ini? Kayak terlalu dia ning kelapa ya. Ini cara kabeh ditutup dulu. Aku lah pengen ngomong gue kan kayak jalan. Itu cara kabeh bener dulu. Ya iya. Ya mesti cara jeneng dia rentok lah. Kate kembali aja karo bro malah. Diparani. Coba pisang video pula boleh. Kulo dah. Aku nih jero kali iki jero pas iki. Kayak jadi kulo gawe. Gue tenang gue aku ora nek pirang ngono wis. Butuhku aku golek dulu kok ora nek. Nah aku tahu prank satu Pak Totone tahu. Berita sering lho. Mulai jalan kuburan sing koplon sampai ke kali. Si prank ngindak ini terus plak. Bar teko kobot coba ngadeg neh apa.